Shalom, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Ibu Ning Saia, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Erene DKI Jakarta. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bersama-sama dengan PKLU GPIB, kami mau membaca dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon Tuhan memberkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 9 yang demikian bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman,
telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Sabda Bina Umat dengan judul Hidup oleh Iman. Bergabungnya orang-orang Kristen non-Yahudi ke dalam persekutuan jemaat Kristen Yahudi menimbulkan persoalan tersendiri. Paulus mengajak jemaat Galatia untuk tidak menjadi orang-orang bodoh. Bagaimana caranya? Dengan mengingat jauh ke masa lalu, yaitu kepada awal mulai perjanjian antara Allah dan umatnya. Menurut Paulus, Allah pun menerima orang-orang bukan Yahudi karena iman percaya mereka kepada Allah. Sejak zaman Abraham, bapa leluhur mereka, Allah telah menyatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Berdasarkan ini, Paulus menyimpulkan bahwa setiap orang yang menjadi percaya dan beriman kepada Allah akan diberkati bersama-sama Abraham. Pertanyaan selanjutnya, apakah jemaat yang berlatar belakang bukan Yahudi masih harus memberlakukan hukum Taurat? Paulus menegaskan bahwa anugerah keselamatan Allah itu berlaku terhadap manusia bukan karena manusia memberlakukan hukum Taurat, namun karena Allah menepati perjanjian keselamatan yang dibuatnya terhadap manusia. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berguna. Hukum Taurat tetap berguna untuk menuntun manusia berjalan dalam kebenaran. Namun demikian, yang menyelamatkan manusia pada akhirnya adalah iman kepada Kristus, yang merupakan penggenapan dan janji Allah terhadap Abraham. Marilah kita pahami bahwa sesungguhnya keselamatan itu diperoleh hanya berdasarkan janji Allah kepada umatnya, bukan berdasarkan hukum dan aturan kita. Kita seharusnya sadar bahwa sungguh keselamatan itu tersedia sejak semula, hanya karena prakasa Allah semata, bukan permintaan, usulan, hasil diskusi, hasil negosiasi dengan manusia. Mari bersyukur dan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus.
bersamanya. Opa oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu dalam pembacaan firman-Mu pagi ini. Biarlah kami terus mempunyai kekuatan dan pengharapan di sisa hari hidup yang telah Tuhan anugerahkan buat kami. Kami juga berdoa untuk anggota PKLU GPIB. Kami mohon Tuhan berkati masing-masing pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada, di dalam segala aktivitas mereka dan gumul juang mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, mari Tuhan jamah mereka dengan tangan Tuhan yang penuh pengasihan, supaya mereka memperoleh kesembuhan kembali. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah mengelola program ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, biarlah program ini terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa tiada nama lain selain nama Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, opa oma yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sama-sama menyelesaikan acara ini. Terima kasih untuk opa oma yang sudah mengambil bagian di dalam pembacaan Alkitab pagi ini. Kami berterima kasih untuk Dewan PKLU yang telah melaksanakan program ini. Biarlah program ini terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.